Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pembahasan selanjutnya dalam kajian Kristologi ini adalah pernyataan Bambang Nursena bahwa tidak ada fakta Paulus bertentangan dengan Yakobus. Nah, lalu dibuat Paulus bertentangan dengan Yakobus. Tidak ada bukti sejarah bahwa Paulus bertentangan dengan Yakobus. Wah, luar biasa. Bambang Nursena ini mungkin sudah tergadai intelektualitasnya, pemirsa. Memang, kalau seorang membaca kitab para rasul dengan kacamata penyembah berhala, terlihat sepintas bahwa Petrus dan Yakobus membela Paulus. Tetapi kalau dicermati, di situ nampak bahwa Yakobus sangat jengkel dengan Paulus. Coba perhatikan surat Yakobus. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan atau amal saleh adalah iman yang kosong? Yakobus pasal 2 ayat 20. Yakobus jengkel dengan Paulus yang sombong, pendusta, dan dikuasai oleh setan. Dalam suratnya Yakobus pasal 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Ini bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Murid-murid Yesus yang diantaranya masih hidup ketika Paulus mempropagandakan Yesus sebagai Kristus yang mati dan bangkit kembali, tidak percaya sedikit pun kepadanya. Jadi kalau ada mengatakan bahwa mereka itu berharmonis dengan Paulus, sesungguhnya di sini dikatakan bahwa Paulus mempropagandakan Yesus sebagai Kristus yang mati dan bangkit kembali, murid-muridnya tidak percaya sedikit pun kepadanya. Hal ini dijelaskan oleh John Davidson dari Cambridge University dalam bukunya The Gospel of Jesus. The Gospel of Jesus ini. The Gospel of Jesus di halaman 812 dan 813. Paul was active in 50s and 60s AD when many of Jesus' disciples were still alive, both in Palestine and elsewhere, and they would never have believed Paul in preference to their master or Jesus. Amongst the disciples of Jesus, Paul's position always seemed to have been that of an outsider. Sekali lagi, Paul is an outsider. Paulus aktif mempropagandakan Yesus sebagai Kristus di tahun 50-an sampai 60-an ketika beberapa murid-murid Yesus masih hidup, baik di Palestina maupun di tempat lain. Dan mereka tidak akan pernah mempercayai penjelasan Paulus mengenai Tuhan Guru mereka atau Yesus. Bagi murid-murid Yesus, posisi Paulus dianggap sebagai orang luar, orang lain, bukan anggota. Pemirsa, Paulus yang mempropagandakan ajaran sesat sebagai musuh Yakobus dan murid-muridnya yang lain di Yerusalem ini dijelaskan oleh Profesor Robert Eisenman dalam bukunya James the Brother of Jesus. Nih, jadi kalau Pak Bambang mengatakan tidak ada bukti sejarah Paulus bertentangan dengan Yakobus, nah baca bukunya ini, James the Brother of Jesus, yang ditulis oleh Profesor Robert Eisenman dari Long Beach, California. Dia mengatakan, the James and his Jerusalem community follow the Torah of Moses in fairly assiduous manner and consider Paul to be a heretic. Paul a heretic, an apostate from the law, and the enemy incarnate, straightening the way versus leading astray. Mereka, Yakobus dan jemaatnya di Yerusalem, mentaati hukum Taurat. Paulus membuang hukum Taurat ke tong sampah. Dan mereka mentaati hukum Taurat Musa dengan penuh ketekunan dan menganggap Paulus sebagai seorang bid'ah, mengingkari hukum Taurat dan jelmaan musuh. Pak Bambang, tidak ada bukti Paulus bertentangan dengan Yakobus ini. Paulus ini jelmaan musuh bagi Yakobus dan
pengikut-pengikutnya di Yerusalem. Dan di situ digambarkan antara Paulus dan Yakobus ini, Yakobus penegak jalan lurus versus Paulus promotor jalan sesat. Ini. Pak Bambang baca bukunya Pak. Jadi jangan hanya sekadar keluar membuat pernyataan menyesatkan umat. Bapak menyesatkan umat. Pak Bambang, dalam Kisah Para Rasul saja jelas sekali usaha para pengikut Yakobus untuk menghukum Paulus. Lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 28. Hai orang-orang Israel, tolong! Ini orang yang dimana-mana mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini atau bait Allah. Selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Luar biasa Pak, inilah yang dikatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Yakobus bertentangan dengan Paulus. Selanjutnya, nah Pak Bambang, ini Robert Eisenman lagi dalam bukunya yang lain, The Dead Sea Scroll and the First Christian di halaman 246 memperlihatkan bagaimana pengikut Yakobus yang militan dan fanatik pada hukum Taurat berusaha menyingkirkan Paulus dari bait Allah. Apa kata Robert Eisenman? Those we called Nazarite zealot who mobbed Paul in the temple and unceremoniously deposited him outside. It should be remarked that preceding this in Act 21:20, James' followers are called all zealot for the law. Pak Bambang, kemusyrikan dan kekafiran Paulus ini benar-benar membuat pusing murid-murid Yesus, terutama Yakobus di Yerusalem. Ini dijelaskan pula oleh John Davidson dalam bukunya yang sama. Wherever he went, Paul seemed to stir up new trouble. The disciple living in Jerusalem had never previously encountered such extreme difficulties. Pak Bambang, kemana saja dia pergi, Paulus nampak menjadi provokator perusuhan baru. Para murid-murid Yesus di Yerusalem tidak pernah merasakan persoalan yang serumit ini sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Menghadapi kebencian dan permusuhan yang diperlihatkan oleh Yakobus dan pengikut-pengikutnya ini, Paulus tidak tinggal diam. Dia pun menyusun kekuatan untuk menganiaya dan menghabisi Yakobus. Robert Eisenman dalam bukunya yang sama di halaman 243 menjelaskan peran Paulus yang memimpin penyerangan untuk membunuh Yakobus. Apa kata Robert Eisenman? The pseudo-Clementine recognition present a third version of this event. In it, Saulus did lead a riot in the 40s and did attack James, but James did not die in this attack. He was only injured and instead was carried down by his follower to Jericho area, from where he lived to send out Peter on his missionary journey to Caesarea. Pak Bambang, pseudo-Clementine recognition yang menampilkan versi ketiga dari peristiwa ini, dalam tulisan tersebut Paulus memimpin kerusuhan di tahun 40-an dan menyerang Yakobus. Bapak, tidak ada bukti sejarah Paulus bertentangan dengan Yakobus. Kita ini miskin informasi. Nah, lalu dibuat Paulus bertentangan dengan Yakobus. Tidak ada bukti sejarah bahwa Paulus bertentangan dengan Yakobus. Ini Paulus menyerang dan ingin membunuh Yakobus. Namun nyawanya masih terselamatkan dalam serangan tersebut. Dia hanya cedera dan dibawa oleh pengikut-pengikutnya ke Jericho. Pak Bambang, naudzubillah min dzalik. Jahatnya perbuatan Paulus terhadap adiknya Yesus dan murid-muridnya. Dan dia tinggal di sana dan mengutus Petrus untuk berdakwah mengajarkan Taurat ke Caesarea. Jadi jadi pemirsa, pernyataan Bambang Nursena bahwa tidak ada fakta sejarah Paulus bertentangan dengan Yakobus adalah pernyataan gegabah dan menyesatkan. Kita ini miskin informasi. Nah, lalu dibuat Paulus bertentangan dengan Yakobus. Tidak ada bukti sejarah bahwa Paulus bertentangan dengan Yakobus. Intelektualitasnya Pak Bambang sudah tergadai.
dengan seabrek informasi yang saya beberkan di atas, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, Bambang Nursena sama sekali buta dengan informasi yang saya beberkan di atas. Kalau ini terjadi, sungguh sangat disayangkan dan keterlaluan. Kedua, Bambang Nursena tahu informasi yang saya beberkan di atas, tapi sengaja menyembunyikan untuk membiarkan umatnya berada dalam kesesatan dengan informasi yang menyesatkan. Pak Bambang, Anda telah melakukan perbuatan yang benar-benar sangat keterlaluan, menyesatkan umat Bapak dengan menyembunyikan informasi atau memberikan penjelasan tanpa informasi yang cukup. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas pernyataan Bambang Nursena. Ketika melihat Yesus, saat itulah Yakobus mengerti dan percaya bahwa titik dan seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.